Di mana Ustadz yang kira-kira tidak ada lagi bank konvensional? Ya datang ke Aceh, saya bilang. Jadi nanti kalau orang datang ke Aceh ternyata masih ada konvensional, berarti ceramah Ustadz Abdul Somad nggak betul, kata dia. Nah ini, jadi saya sebetulnya kedatangan ini mau meyakinkan apa betul sudah diterapkan. Kalau sudah ya alhamdulillah. Kalau belum, ceramah ini saya rem-rem dikit lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masuk pembahasan tentang masalah kanun lembaga keuangan syariah di Aceh. Kenapa ini kita bahas? Terus terang, kawan-kawan diikat melihat rendahnya literasi perbankan syariah Islam di Aceh. Masyarakat masih belum paham tentang masalah kanun lembaga keuangan syariah. Tahun ini ramai-ramai semuanya hijrah, artinya harus tukar rekening bank menjadi rekening syariah. Masih ramai yang menanyakan, kenapa harus tukar? Kenapa? Apa sebabnya? Pertama adalah ini, adanya kurangnya pemahaman literasi perbankan syariah ini memanggil kami untuk bagaimana pada malam ini adanya edukasi terbaik bagi masyarakat kita. Nah, kemudian juga kita ingin sebagaimana kanun lembaga keuangan syariah mengamanahkan ada transisi 3 tahun dari konvensional menuju penerapan syariah secara menyeluruh di Aceh untuk perbankan. Ini sudah tahun kedua. Di tengah-tengah kita ini mau masuk tahun yang terakhir, proses yang terakhir. Maka perlu di sana evaluasi. Perlu di sana kita melihat sejauh mana kemampuan kita untuk mengakhiri masa transisi ini secara sukses. Betul-betul lepas landas. Maka perlu di sana kita mendengarkan praktisi, begitu juga para alim ulama, para profesor, doktor, guru-guru kita menjelaskan bagaimana masa transisi ini bisa kita lewati secara baik. Nah, pertanyaan kepada Maulana untuk dijawab adalah, bagaimana orang luar Aceh melihat dan menilai tentang penerapan syariat di Aceh dan khususnya dalam masalah ekonomi adanya kanun lembaga keuangan syariah yang sudah mulai dijalankan di Aceh. Bagaimana tanggapan Maulana melihat setelah pusing-pusing seluruh Indonesia? Gimana melihat ya kondisi kita dan Aceh di mata orang luar? Silakan kepada Maulana, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita tak pusing. 1345. 1345 itu bukan pantun jarjit di Upin dan Ipin, tapi angka ketika Ibnu Battutah dari Maroko sampai ke Aceh. Biar supaya mudah mengingatnya, 1345. Jadi ketika dia sampai, dia ceritakan ini dalam Rihlah Ibnu Battutah, 2 jilid. Ketika dia sampai di Aceh, dia melihat rajanya pakai jubah, ahli fikihnya, ada muftinya, naik gajah, naik kuda. Sedetil itu dia cerita. Ketika dia singgah di Aceh. Lalu setelah itu dia pun singgah ke Pulau Jawa, dia ketemu, diceritakannya dengan rajanya yang tidak pakai baju. Lalu kemudian di depan raja itu ada seorang budak hamba sahaya, dipanggil, dikasih pisau. Lalu kemudian raja itu berkata, bunuhlah dirimu. Lalu orang itu menusukkan pisau ke jantungnya dan mati di depan Ibnu Battutah. Ibnu Battutah bertanya, raja itu bertanya kepada Ibnu Battutah, adakah seperti ini di negerimu? Kata Ibnu Battutah, tidak ada. Tak ada orang sepatuh ini. Raja itu ingin menunjukkan patuhnya budak saat itu. 2 cerita itu menggambarkan bagaimana syariat Islam sudah terlaksana di Aceh, lengkap dengan sultannya, dengan muftinya, dengan alim ulamanya, dan di seberang Pulau Jawa. Karena memang Demak baru berkuasa itu pada 1475, 1345, 1475, lebih 1 abad setelah Ibnu Battutah itu barulah ada kerajaan Demak. Itu sekedar gambaran singkat bagaimana Islam pada abad-abad silam.
Lalu kemudian hukum Islam diterapkan dari mulai akidah, ideologi, politik, ekonomi, semuanya diterapkan Islam. Lalu kemudian pada masa kejayaan Pulau Jawa, pada masa Sultan Agung, di masa Sultan Agung itu dibuatlah satu pengadilan yang disebut dengan pengadilan Serambi. Disebut Serambi karena memang hakim memutuskan perkara di Serambi masjid. Semua aspek. Dari mulai aspek sengketa ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, diputuskan. Memang sudah diterapkan hukum Islam. Dari mulai Sumatera sampai ke Jawa. Lalu kemudian pada tahun 1800-an, jadi 13, kemudian 16, kemudian 1800-an, barulah Belanda datang membawa 3, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita undang-undang hukum perdata, dan kita undang-undang hukum perniagaan. Di situ baru masuk ekonomi konvensional dengan hukum pidana yang tidak mengikut syariat Islam. Jadi dulu kita waktu SD diajarkan, Belanda datang menjajah kita ngambil rempah, kata dia. Apa jauh-jauh ngambil rempah kemari? Dia sedang menghapuskan hukum Islam dan ekonomi Islam. Ketika Belanda diusir dari Nusantara, 17 Agustus 1945 kita mendeklarasikan kemerdekaan, Belandanya memang pergi. Tapi hukum pidana, perdata, dan perniagaan itu tidak ikut dibawa oleh Belanda. Tinggal sampai hari ini. Belandanya pergi. Hilang dia dari negeri kita. Tapi apa yang dia lakukan itu tetap. Jadi apa yang ada hari ini adalah warisan-warisan dari Belanda itu. Lalu kemudian kesadaran umat, memang Aceh ikut Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi dia punya payung besar yang disebut dengan Undang-Undang Istimewa. Apalah istimewanya Aceh kalau tidak punya kuasa khusus untuk menerapkan syariat Islam? Maka alhamdulillah 75 tahun merdeka, bank pertama yang dari konvensional menjadi syariah itu adalah Bank Aceh. Dan itu saya ulang-ulang terus dalam ceramah saya di mana-mana. Alhamdulillah, kalau mau kita bebaskan anak bangsa dari riba, tirulah Bank Aceh. Yang kedua adalah Bank Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, insya Allah, Bank Riau. Yang keempat adalah Bank Nagari. Jadi, memang selalu Aceh menjadi kiblat. Kiblat kita kan Makkah, Ustadz. Ya, kiblat sholat. Ini maksudnya kiblat penerapan syariat Islam. Jadi saya selalu cerita bagaimana di Aceh ada polisi syariah, wilayah hisbah. Bagaimana di Aceh ada yang namanya dinas syariah, yang hari ini Kepala Dinas Syariah Pak Kadis Pak Ali Dar hadir bersama kita. Bagaimana di Aceh ada dayah-dayah, ada khusus yang memperhatikan itu. Jadi Aceh selalu menjadi simbol dalam penerapan syariat Islam secara umum, lalu kemudian secara khususnya di ekonomi syariah ini. Jadi kalau ekonomi syariah tidak diterapkan di Aceh, maka efeknya itu kemana-mana, termasuk ke kualitas ceramah saya. Jadi kalau ditanya apa hubungan saya dengan Aceh, pertama tentu hubungan emosional, karena dulu ada namanya Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda pergi ke Malaka, lalu kemudian dia lewat di Tanjung Balai. Di Tanjung Balai itu dia menikah dengan seorang gadis perempuan bernama Siti Ungu Selendang Bulan. Lahirlah anak laki-laki namanya Sultan pertama Kerajaan Asahan, Sultan Abdul Jalil. Dan Sultan Abdul Jalil itu punya anak cucu cicit keturunan namanya Tengku Adil. Tengku Adil itu memberikan tanah kepada kakek dari ibu saya, namanya Syekh Abdurrahman. Kampung itu bernama Silau Laut. Jadi kami di bawah kekuasaan Aceh melalui anak Sultan Aceh, Tengku Adil, Sultan Asahan. Sultannya yang terakhir adalah Sultan Saibun, dan sekarang masih ada kesultanan itu. Jadi saya ada hubungan emosional tentang penerapan syariat Islam di Kerajaan Melayu Asahan, yang sekarang Tanjung Balai Asahan. Saya sampai kemari menyampaikan tausiah, dan yang paling banyak titik-titik menyampaikan tausiah itu di Aceh, 41 titik. Tahun ini hanya datang sekali, itu karena COVID. Jadi memang
Saya selalu menyampaikan, dan saya kira tidak saya saja, ketika dulu ada seorang perempuan tentara mau pakai jilbab, lalu isu itu besar, bisa dicari lagi di berita. Lalu kemudian pimpinannya menyuruh dia buka jilbab, lalu dia ngotot mau pakai jilbab. Lalu apa kata pimpinannya? Kalau kamu mau pakai jilbab, ke Aceh aja. Saya kira ada yang masih ingat berita itu. Artinya apa? Aceh selalu dijadikan sebagai dasar, sebagai asal muasal Islam dari Aceh, dan kemudian setelah kita berubah menjadi republik, tidak lagi kerajaan, juga tetap menjadi sumber bagaimana orang menjalankan ajaran Islam dan penerapan syariat Islam, terutama tentang masalah ekonomi juga berpedoman kepada Aceh. Jadi kalau Aceh sukses, kalau Aceh bisa membuat tidak hanya masalah ekonomi, sampai ke masalah pramugari pun Aceh menjadi panutan. Bagaimana tadi dari Pekanbaru ke Medan, pramugarinya tidak pakai jilbab. Tapi begitu dari Medan ke Banda Aceh, langsung pakai jilbab. Padahal pesawatnya itu juga. Jadi semuanya itu mengikut. Bagaimana orang bisa pakai jilbab, bisa pakai roknya tetap koyak pendek, tapi dia pakai celana panjang di dalam. Jadi tidak hanya dalam masalah ekonomi, dalam masalah jilbab, dalam masalah menutup aurat, dalam masalah perda syariah. Bagaimana dulu di Aceh salah satu kabupaten kota bisa membuat perda perempuan tidak duduk ngangkang. Saya mengikuti terus. Lalu kemudian bagaimana ada 2 orang bule mandi di pantai, lalu kemudian datang wilayah Hizbah ngasih kain sarung dan bisa diselamatkan. Nah, jadi adapun orang-orang yang tidak senang lalu menceritakan yang sifatnya kasuistik, maka sesungguhnya an-nadir kal ma'dum, sesuatu yang sifatnya jarang terjadi, maka tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Maka saya sebagai orang luar Aceh melihat Aceh sebagai panduan. Termasuk kalau saya ceramah cerita tentang pengentasan riba, orang bertanya, di mana Ustadz yang kira-kira tidak ada lagi bank konvensional? Ya datang ke Aceh, saya bilang. Jadi nanti kalau orang datang ke Aceh ternyata masih ada konvensional, berarti ceramah Ustadz Abdul Somad nggak betul, kata dia. Nah ini, jadi saya sebetulnya kedatangan ini mau meyakinkan apa betul sudah diterapkan. Kalau sudah ya alhamdulillah, kalau belum ceramah ini saya rem-rem dikit lah. Saya kira udah habis 10 menit Ustaz. Tafadhol. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada guru kita. Ya. Baik, itulah harapan dan juga bagaimana orang luar melihat Aceh itu sendiri dari fakta sejarah sampai hari ini. Kami pikir telah luntur itu Ustaz, tapi ternyata betul-betul pandangan orang luar terhadap Aceh itu dari dulu sampai sekarang. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.